Hai semuanya, saya Fitri Febrianti. Di video ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar perpajakan dalam mata pelajaran administrasi pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat ke kas negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai jalannya pengeluaran rutin pemerintahan dan pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP diberi amanah untuk mengemban tugas mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Untuk lebih memahami, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sejak pajak diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi negara, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapat tentang definisi pajak. Berikut adalah beberapa pengertian mengenai pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Dr. Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, pajak juga memiliki fungsi dan manfaat. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi reguler adalah fungsi pengaturan, di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pengaturan ini biasanya ditujukan untuk mengatur sektor-sektor swasta. Sementara untuk fungsi budgeter atau anggaran, pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke dalam kas negara untuk digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran negara. Berdasarkan pengertian dan fungsi pajak, tentunya penerapan pajak memiliki banyak manfaat. Di antaranya, pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, alat pemerataan pendapatan, dan juga pendorong investasi. Manfaat pajak yang pertama yaitu pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan, pastinya negara akan mengeluarkan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Contoh pengeluaran yang berasal dari penerimaan pajak diantaranya pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk manfaat yang kedua, yaitu pajak sebagai alat pemerataan pendapatan. Sebagai contoh pajak sebagai alat pemerataan pendapatan yaitu pada pengenaan pajak dengan tarif progresif yang dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Contoh yang berikutnya yaitu dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terutama akan dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti untuk pembangunan sarana peribadahan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, dan sebagainya. Untuk manfaat yang terakhir yaitu pajak sebagai alat pendorong investasi. Seperti yang kita tahu, bahwa pajak berfungsi untuk menghimpun dana bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, untuk kelebihan dana atau sisa dana dapat digunakan oleh pemerintah untuk membentuk tabungan pemerintah. Setelah kita mengetahui pengertian, fungsi, dan manfaat dari pajak, kita lanjut materinya ke penggolongan pajak. Berdasarkan penyelenggaraannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pajak pusat.
Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola atau sistem pemungutannya dilakukan oleh aparat pemerintah pusat untuk mengisi kas negara. Contohnya itu diantaranya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak bumi bangunan, dan sebagainya. Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah daerah tingkat 2 untuk mengisi kas daerah. Contoh pajaknya yaitu diantaranya pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 1. Untuk pemerintah daerah tingkat 2 diantaranya ada pajak pembangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih kalau kita mau bayar pajak itu harus kemana? Nah, untuk membayar pajak itu ada 2 kantor yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kantor pajak. Kantor pajak atau kantor pelayanan pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum. Pajak yang dibayarkan di kantor pajak ini adalah jenis pajak pusat. Sementara untuk pajak daerah, baik pajak daerah tingkat 1 maupun pajak daerah tingkat 2 harus dibayarkan di Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita ke syarat pemungutan pajak. Yang termasuk ke dalam syarat-syarat pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum, pajak harus mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Untuk yang kedua, syarat pemungutan pajak yaitu pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian, yang berarti bahwa pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu pemungutan pajak harus efisien. Hal ini berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Untuk syarat yang berikutnya, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Hal ini akan berkaitan dengan bagaimana wajib pajak akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Jika sistem pemungutan pajak rumit, wajib pajak akan semakin enggan membayar pajak. Nah, kita lanjut materinya ke asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, dalam bukunya, dengan ajaran yang terkenal, The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas equality. Dalam hal ini, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Untuk asas yang kedua yaitu asas kepastian hukum atau pajak harus dipungut sesuai dengan undang-undang. Untuk asas yang ketiga yaitu asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya, pada saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Untuk asas yang terakhir yaitu asas efisiensi. Hal ini berkaitan dengan biaya pemungutan pajak yang diusahakan harus sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Berikutnya ada asas pengenaan pajak. Asas yang pertama ini yaitu asas domisili. Berdasarkan asas ini,
negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila orang pribadi tersebut merupakan penduduk yang berdomisili di negara itu. Untuk asas yang kedua yaitu asas sumber. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan apabila orang pribadi atau badan tersebut mendapatkan penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Contohnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Untuk asas yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Untuk materi yang berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem yang kedua yaitu Self-Assessment System atau sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak terutangnya. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Untuk sistem yang ketiga yaitu Withholding System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tarif pajak. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tarif proporsional. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana semua harga barang di tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sama sebesar 10%. Yang kedua yaitu tarif regresif. Tarif regresif ini yaitu tarif pajak yang menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Untuk yang berikutnya yaitu tarif progresif. Tarif progresif ini adalah tarif pajak yang akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu tarif pajak penghasilan untuk menghitung nilai pendapatan kena pajak. Untuk yang terakhir yaitu tarif degresif atau kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Perlu diketahui bahwa tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk pajak penambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional, yaitu sebesar 10%. Materi tentang konsep dasar perpajakan sudah kita bahas bersama-sama. Untuk berikutnya, kalian harus mengikuti evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya akan dilakukan melalui link yang akan diberikan. Kalian harus mengikuti evaluasi sebaik mungkin. Untuk itu, kerjakan dengan baik dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.